Sering ngerasa nggak sih, gaji tuh kayak cuma numpang lewat aja? Baru juga gajian, udah nggak tahu kemana perginya. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Kali ini kita bakal bongkar satu masalah keuangan yang sering banget nggak kita sadari, kebocoran uang yang halus tapi terus-terusan terjadi. Yuk kita mulai? Nah, kutipan ini nusuk banget kan? Seringnya kita mikir ancaman terbesar buat dompet kita itu ya cicilan-cicilan gede yang udah jelas. Padahal musuh yang sebenarnya itu sering kali tersembunyi di depan mata kita, dalam bentuk hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Oke, jadi kita kasih nama aja ya buat masalah ini, kebocoran uang halus. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bikin masalah yang tadinya nggak kelihatan ini jadi jelas banget. Jadi apa sih sebenarnya bocor halus itu? Ya ini dia definisinya, pengeluaran-pengeluaran receh yang sering kita bilang, segini doang mah nggak apa-apa lah. Tapi karena sering, lama-lama jadi bukit. Dan ini bukan cuma soal kopi loh, tapi bisa juga ongkir pas check out belanja online, biaya parkir yang receh-receh, atau mungkin langganan aplikasi yang bahkan udah lupa kita pakai. Analogi ini tuh pas banget. Coba deh bayangin, keran air yang bocor setetes-tetes. Satu tetes doang kelihatannya nggak bahaya kan? Tapi coba diamin semalaman, sebulan, setahun, wah bisa-bisa rumah kita kebanjiran dan rusak parah. Nah, persis kayak gitu juga pengeluaran-pengeluaran kecil kita. Itulah bahayanya bocor halus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, hitung-hitungan. Kita bakal lihat dampak matematis yang nyata dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Siap-siap kaget ya, karena angkanya bisa jadi benar-benar di luar dugaan. Dan ini dia nih, jebakan psikologisnya. Pikiran kita yang sering bilang, cuma segini doang. Dan akhirnya kita nggak pernah catat. Justru kesalahan inilah yang bikin kebocoran itu makin parah. Kita meremehkan kekuatan uang receh dan disitulah masalahnya bermula. Yuk, kita bikin ini jadi nyata banget. Segelas kopi harganya 25.000. Kelihatannya sepele kan? Tapi coba deh beli kopi itu hampir setiap hari kerja dalam sebulan. Tiba-tiba angkanya jadi Rp625.000. Kebayang nggak? Cuma buat kopi. Ini bukti nyata gimana tetesan kecil itu bisa jadi banjir bandang. Sekarang kita kenalan sama Dika. Gajinya 5 juta sebulan. Pengeluaran jajanan yang kelihatan kecil tiap hari, kalau di total sebulan ternyata 1,2 juta rupiah. Akibatnya? Ya, nol besar buat tabungan. Tapi coba lihat apa yang terjadi setelah dia mulai ngontrol. Dia tetap bisa jajan loh, tapi dibatasin 500.000. Dan tiba-tiba dia punya 700.000 ekstra buat ditabung setiap bulan. Nah, grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh batang ungu yang tinggi di kiri. Itu uang Dika yang bocor. Sekarang lihat di sebelah kanan. Bagaimana uang yang tadinya bocor itu pindah jadi tabungan. Ini bukan sulap. Ini murni hasil dari kesadaran dan kontrol diri. Oke. Pertanyaannya sekarang, mulainya dari mana? Jawabannya ada di kepala kita sendiri, di pola pikir kita. Ini bukan soal nyiksa diri sendiri atau jadi pelit loh, sama sekali bukan. Ini soal jadi lebih cerdas dan berdaya. Yuk, kita ubah cara kita memandang pengeluaran. Slide ini penting banget karena ini ngebongkar alasan-alasan yang sering kita pakai buat ngebelain diri. Ada mitos yang bilang, ngontrol jajan tuh pelit. Faktanya, bukan. Itu artinya kita sadar prioritas. Terus mitos lain, hidup kan buat dinikmatin sekarang. Benar, tapi faktanya kenikmatan sesaat itu bisa dibayar mahal di masa depan. Kuncinya itu keseimbangan. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Gak ada yang ngelarang kita buat jajan atau menikmati hidup. Itu hak kita. Tapi kita juga punya hak untuk punya masa depan finansial yang aman. Keduanya sama-sama hak kita. Tugas kita adalah menyeimbangkan keduanya. Oke, mindsetnya udah dapat. Sekarang waktunya action. Kita langsung masuk ke 3 langkah super simpel yang bisa kalian terapkan mulai hari ini juga buat nambal kebocoran itu. Ini dia strategi 3 pilarnya. Pertama, tetapkan batas yang jelas dan realistis. Kedua, dan ini kunci banget, pisahkan dananya. Bikin rekening atau dompet digital khusus jajan. Jadi kalau saldonya udah 0, ya udah, stop. Simple. Dan ketiga, ubah kebiasaan dari yang tadinya impulsif jadi belanja dengan sadar. Kita tetap bisa kok nikmatin tapi terencana. Nah, sekarang kita ngomongin hadiahnya. Karena ini bukan cuma soal angka di rekening loh. Mengendalikan bocor halus ini efeknya bisa jauh lebih besar. Bisa benar-benar meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan.
Jadi ingat 4 poin kunci ini ya. 1. Bahaya terbesar itu ada di hal-hal kecil yang kita abaikan. 2. Kesalahan terbesarnya adalah sikap meremehkan. 3. Solusinya adalah batasan, bukan larangan total. Dan 4. Caranya simple banget, bikin anggaran dan pisahin dananya. Itu aja. Ini pesan terakhir yang penting banget buat diingat. Disiplin finansial ini bukan beban, tapi cara buat naikin level hidup kita. Saat kita bisa menguasai uang kita, bahkan dalam jumlah yang paling kecil sekalipun, kita sebenarnya lagi membangun kekuatan dan kendali atas hidup kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh, nanti luangkan waktu sebentar buat bener-bener ngitung berapa total pengeluaran jajan kalian selama setahun. Bukan cuma kopi ya, tapi semuanya. Jawabannya mungkin bakal jadi tamparan sekaligus motivasi terbesar yang kalian butuhkan untuk mulai menambal kebocoran itu mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak.